Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap dan terus mendoakan semoga kalian semua yang senantiasa menonton channel ini selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Kita akan membahas sebuah video terkait dengan salah satu pengacara dari Roy Suryo. Itu berapi-api dalam menyampaikan narasinya sampai menangis teman-teman. Karena dia mengungkapkan rasa kekecewaannya karena melihat sepertinya Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mengkhianati perjuangan mereka dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran versi mereka, teman-teman. Kita saksikan. Kenapa di ujung perjuangan ini beliau gadaikan semua nilai di hadapan penguasa yang zalim sekalipun. Karena itu tidak bisa dibeli, Bang. Karena itu nilai yang ada dalam diri kita. Sebagai aktivis HMI, kita dididik untuk katakan lawan kepada ketidakadilan. Dan disitulah saya terpanggil untuk bergabung dengan gerakan NRT. Saya bukan siapa-siapa, Bang. Tapi saya punya ilmu. Nurani saya terpanggil kepada bangsa ini. Saya sayangkan apa yang dilakukan oleh Bang Egy. Beliau tidak menjadi guru yang baik kepada kami yang junior-junior ini. Kenapa di ujung perjuangan ini beliau gadaikan semua nilai yang beliau bangun ketika menjadi aktivis di Himpunan Mahasiswa Islam. Hanya karena takut dipenjara. Tapi saya tetap mendoakan beliau semoga sehat dan sukses. Oke teman-teman, ya tentu saja rasa sakit akan dialami oleh siapapun ketika perjuangan yang mereka lakukan bersama-sama kemudian mereka akhirnya tidak sepakat, tidak satu hati, tercerai-berai, dan kemudian ada orang yang mereka anggap mengkhianati perjuangan mereka. Tapi ingat, ada juga orang-orang, beberapa pihak yang memberikan apresiasi atas apa yang dilakukan oleh Egy Sujana. Mungkin dalam pandangan mereka, teman-teman, itu adalah sebuah perjuangan untuk mencari kebenaran dan keadilan. Tapi ingat juga ada satu sisi atau sudut pandang yang berbeda yang harus dilihat dan itu menjadi perhatian masyarakat. Masyarakat ini terbagi dalam beberapa sudut pandang. Ada masyarakat pendukung mereka yang menganggap yang mereka lakukan ini, tuduhan-tuduhan ini, ya, yang lainnya lakukan ini adalah sebuah hal untuk mengungkap kebenaran. Tapi jangan lupa, banyak juga dari sudut yang pandang yang berbeda. Masyarakat melihat dan menyaksikan yang mereka lakukan ini adalah perjuangan untuk membalaskan rasa sakit hati mereka, untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji untuk mencemarkan nama baik Pak Jokowi, untuk memfitnah dan memframing sesuatu yang jahat kepada Pak Jokowi. Dan kecurigaan masyarakat tersebut didukung kuat dengan ketika kepolisian, penegak hukum di Indonesia melakukan hal yang seharusnya dilakukan untuk menyelidiki atau membuktikan apakah yang mereka tuduhkan kepada Pak Jokowi adalah sesuatu yang benar dan berdasar, yang kemudian ditemukan bahwa yang mereka lakukan adalah sebuah tindakan yang mengandung unsur pidana, sehingga hari ini mereka menjadi para tersangka dan sudah dilimpahkan berkasnya ke pengadilan. Ya, dari sudut pandang itu yang lebih kuat hari ini karena diperkuat dengan hukum yang sudah menyatakan melakukan penyelidikan, melakukan penyidikan dan penetapan tersangka. Bahkan hari ini mereka bertiga sudah sampai di pengadilan. Ya, tentu saja apa yang dilakukan oleh Egy Sujana adalah sesuatu yang menciderai perjuangan mereka bagi kelompok mereka, akan tetapi dari sudut pandang yang berbeda. Yang dilakukan oleh Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini adalah sebuah tindakan kesatria, sebuah tindakan yang konsisten dari apa yang mereka katakan dulu. Dulu Egy Sujana mengatakan bahwa tunjukkan saja Jokowi ijazahnya, maka kalau ditunjukkan saya akan minta maaf. Dia konsisten dengan perkataannya, dia penuhi, sehingga itu dianggap sebuah nilai yang plus positif bagi masyarakat, bahkan bagi Pak Jokowi sendiri. Sehingga apa yang dikatakan disampaikan dalam konferensi pers dari Polda Metro Jaya, saya pikir itu adalah manifestasi dari yang terjadi kemarin. Ya, dampak ketika ada saling permintaan maaf mungkin ya
dalam kediaman Pak Jokowi antara Egy Sujana minta maaf kepada Pak Jokowi dan Damai Hari Lubis, teman-teman. Sehingga dalam konferensi pers itu disampaikanlah oleh penyidik bahwa terbuka kemungkinan untuk tersangka yang lainnya dilakukan restoratif justice. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Egy Sujana ini selain bermanfaat untuk dirinya sendiri, ya, tidak jadi di penjara, itu juga bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat dan penguatan kepada masyarakat yang memandang dari sudut pandang sebelah bahwa yang kelompok Egy Sujana lakukan ini adalah sesuatu yang salah yang dampaknya adalah penjara. Bukan berjuang untuk menegakkan kebenaran, tapi mereka berjuang untuk menghancurkan Pak Jokowi tapi tidak berhasil, yang ujungnya adalah penjara. Kita saksikan dulu video selanjutnya, teman-teman. Nambah lagi katanya Termul. Hore, Termul tambah anggota lagi. Oke. Oke, kita dengarkan dulu, teman-teman, ya. Pada penyidik tersebut itulah yang dipermasalahkan. Mau asli apa tidak? Asli pun dipermasalahkan sama mereka melalui ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu tidak boleh bohong. Ya, tidak boleh, tidak bisa. Tidak bisa bohong. Bisa. Ilmu pengetahuan bisa kalau Pak Rismon kan bohong kita bisa. Ya. Pak Rismon pun bohongi kita bisa. Jadi teman-teman ya, sudah bukan isapan jempol lagi. Di media sosial itu masyarakat sudah melihat terjadi perpecahan yang sangat besar antara mereka. Ya, 3 orang ini seperti yang kita baca bahwa dalam kubu Pak Jokowi tidak akan memberikan maaf bagi 3 orang ini. Rismon, Roy, dan Tifa. Tidak ada kata maaf. Akan tetapi di 5 orang yang tersangka, tapi dalam 5 orang tersangka itu ada Rizal Fadila satunya. Rizal Fadila itu mulutnya sangat jahat sama Pak Jokowi, teman-teman. Bahkan ada video rekam jejaknya, beliau mengatakan gantung Jokowi, adili Jokowi, nusa kambangkan Jokowi, dan sebagainya, teman. Kalau nggak salah itu beredar, teman-teman, ya. Kalau orang yang sejahat itu kepada Pak Jokowi dan Pak Jokowi mampu memberikan maaf, itu adalah luar biasa. Sekalipun masyarakat gak setuju, ya. Saya gak setuju kalau misalnya Rizal Fadila dengan mulut yang sangat jahat kepada Pak Jokowi itu diberikan maaf. Tapi jika Pak Jokowi saja subjeknya, teman-teman, ya. Orang yang dikatai itu, orang yang menjadi subjek apa objek, teman-teman, ya. Objek untuk dia lakukan begitu banyak kata-kata yang tidak pantas, mampu memaafkan, masa kita nggak bisa? Ya, kita harus belajar teladan yang baik dari Pak Jokowi, teman-teman. Ya, 5 orang tersebut mau dimaafkan, tapi yang 3 berkasnya sudah dilimpahkan ke pengadilan. Kita saksikan dulu. Saya belum mendapatkan data apakah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu benar-benar minta maaf atau tidak, ya. Jadi saya no comment di situ. Tapi yang penting adalah begini loh. Jadi kehadiran Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu adalah bukti ilmiah, ya. Bukti ilmiah bahwa evolusi alam itu terjadi. Jadi siapa yang buruk akan tersingkir dan siapa yang kuat dia yang akan maju terus. Nah, itu kan hukum evolusi, kan? Hukum evolusi itu siapa yang lemah, siapa yang buruk itu akan tersingkir. Siapa yang kuat, siapa yang teguh hatinya akan maju terus. Berarti siapa yang tersingkir akan ke sumber. Ke Kutai. Jalan Kutai. Kedua mungkin kan Bang Damai Hari Lubis namanya kan Damai, seperti nama doa orang tuanya. Jadi emang sebenarnya kecenderungan dia untuk berdamai, gitu. Hari-hari yang damai. Oke, teman-teman, ya. Jadi itulah yang dikatakan oleh Tifa, ya. Siapa yang akhirnya tersingkir berarti mereka itu adalah orang yang buruk, teman-teman, ya. Secara tidak langsung dia mengatakan bahwa Egy Sujana, Damai Hari Lubis itu adalah orang yang buruk yang akhirnya itu tersingkir. Jadi siapa yang buruk akan tersingkir. Nah, siapa yang buruk akan tersingkir. Kalau dalam istilah kami, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Ya, dia sudah bahas soal hukum evolusi, teman-teman. Ya, saya pikir kita bisa memutar itu, ya. Siapa yang kesatria, dia akan selamat. Ya,
Siapa yang berjiwa kesatria, dia akan selamat. Ya, siapa yang akhirnya membuka mindset, pandangan, dia akan terselamatkan dari penjara. Adalah sebuah tindakan kesatria jika seseorang ketika selama ini dia mempertahankan bahwa yang dia lakukan adalah sebuah kebenaran, sekalipun itu dari pihak penegakan hukum sudah mengatakan bahwa Anda itu salah. Bukti-bukti kami sudah melakukan penyelidikan, kami sudah melakukan begitu banyak hal, ratusan saksi, ijazahnya ada, ya, Anda salah. Jadi yang Anda tuduhkan adalah salah. Nah, kemudian ketika dia mendengarkan hal itu, dia akhirnya introspeksi diri, membuka pikirannya lebih luas lagi, dan kemudian dia sadari bahwa dia lakukan adalah sebuah tindakan yang salah. Dia datang kepada orang yang dia cemarkan nama baiknya, dia katakan, "Pak, maaf, saya salah." Tindakan yang terpuji, yang ini adalah hal yang contoh yang baik yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat. Akan tetapi ada di pihak yang satunya, sudah begitu banyak saksi, sudah begitu banyak bukti, kebenaran banyak yang kemudian hadir ke permukaan. Ya, dari penyelidikan mereka kalah, akhirnya naik ke penyidikan, akhirnya mereka ditetapkan menjadi tersangka. Akhirnya kemudian berkas-berkasnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tapi sampai detik ini mereka masih menganggap mereka itu adalah orang-orang pilihan, dan kemudian orang-orang yang meminta maaf dengan jiwa kesatria mereka, mereka katakan itu adalah orang-orang yang buruk. Logikanya di mana? Ya, how teman-teman? Sesuatu yang baik mereka ubah jadi buruk, sesuatu yang buruk mereka katakan baik. Apakah seseorang dengan jiwa kesatria menyadari kesalahan karena begitu banyak fakta, kebenaran yang terpampang nyata di hadapan mereka, mereka sadari mereka salah, kemudian mereka meminta maaf kepada orang yang mereka sakiti? Apakah itu adalah tindakan yang buruk? Saya tidak pernah dalam sekolah yang saya emban, dalam tempat ibadah yang saya ikuti, ada sesuatu yang menulis bahwa meminta maaf adalah sebuah hal yang buruk. Meminta maaf menjadikan seorang itu adalah orang yang buruk, ya. Meminta maaf menjadikan seorang menjadi buruk, itu adalah omong kosong, teman-teman. Justru, ya, minta maaf menunjukkan bahwa kalian memiliki sikap yang sangat kesatria. Minta maaf bukan berarti kalah. Minta maaf hanya menunjukkan kalian mempunyai jiwa yang besar. Untuk menunjukkan bahwa kalian itu masih mempunyai ruang dalam hati kalian yang disebut rendah hati. Minta maaf adalah tindakan terpuji, tidak menjadikan seseorang menjadi buruk. Seperti apa yang dikatakan Tifa. Jadi, untuk yang kan ada 5 orang di klaster yang satunya. Yang 2 orang ini sudah minta maaf. Jangan-jangan nanti karena perkataan Tifa ini, itu seperti memberikan signal kepada 3 orang ini. Awas kalian, kalau kalian meminta maaf, kalian itu orang buruk ya, bukan orang pilihan kalian. Seperti itu ya. Tapi anyway, itu pilihan ya. Kalau mereka nggak minta maaf, silakan menjalani proses hukum yang sudah ada. Kalau mereka rendah hati, mereka akhirnya sadar diri yang mereka lakukan ini salah, meminta maaf, bisa saja mereka bisa mendapatkan restoratif justice. Ya teman-teman ya, itu adalah pilihan. Hidup ini adalah pilihan. Pilihlah yang baik, maka kalian akan hidup. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you. Bye guys.